Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan materi tentang strategi sistem pengendalian manajemen. Pada materi strategi sistem pengendalian manajemen terdiri dari pengertian strategi sistem pengendalian manajemen, tingkatan strategi, siklus pengendalian manajemen, pengukuran kinerja sistem pengendalian manajemen, jenis-jenis strategi sistem pengendalian manajemen, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi sistem pengendalian manajemen, fungsi strategi, elemen strategi, langkah-langkah dalam strategi sistem pengendalian manajemen, strategi sistem pengendalian manajemen, kelebihan dan kekurangan strategi sistem pengendalian manajemen. Pengertian strategi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya melalui pengelolaan kinerja. Strategi ini mencakup proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi yang relevan untuk memantau dan mengendalikan kinerja organisasi. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkatan strategi. Tingkatan dalam strategi tersebut menggambarkan tujuan dari strategi, sehingga setiap tingkatan akan memiliki tujuan yang berbeda. Strategi pada level unit bisnis tidak tepat diterapkan di level korporat karena ukuran dan tujuannya berbeda. Berikut adalah tingkatan strategi. 1. Corporate level strategi. Strategi perusahaan berkaitan dengan bauran bisnis yang tepat, di mana perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Strategi korporat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, single industry atau industri tunggal. Perusahaan berkonsentrasi pada satu usaha saja. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait, merupakan usaha yang tidak terdapat hubungan atau tidak saling berkaitan antara usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. Yang ketiga, diversifikasi saling berkaitan, merupakan usaha yang memiliki lebih dari satu jenis industri. 2. Strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang memaksimalkan nilai perusahaan. Siklus pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan strategi sistem pengendalian manajemen. Tahap perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan dan strategi organisasi. Tujuan organisasi harus jelas dan spesifik, sehingga dapat diukur dan dievaluasi kemajuan pencapaian. Setelah itu, strategi harus dipilih untuk mencapai tujuan dan merencanakan sumber daya dan proses yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Perencanaan strategi sistem pengendalian manajemen harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang dan ancaman lingkungan, dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, implementasi strategi sistem pengendalian manajemen. Tahap implementasi melibatkan pelaksanaan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Hal ini mencakup pembangunan struktur, organisasi yang efektif, alokasi sumber daya yang tepat, pengembangan prosedur dan proses yang konsisten, dan pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja. Selama tahap implementasi, manajer harus memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami tujuan dan strategi organisasi dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka. Evaluasi strategi sistem pengendalian manajemen. Tahap evaluasi melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi dan strategi sistem pengendalian manajemen. Teratur untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam sistem pengendalian manajemen. Evaluasi dapat mencakup analisis kinerja dan pengukuran terhadap proses dan prosedur, pengawasan, penggunaan sumber daya, dan pelaporan kinerja kepada pihak terkait.
Hasil dari evaluasi digunakan untuk membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan dalam sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen karena memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah: yang pertama, kinerja finansial, termasuk pendapatan laba dan return on investment atau ROI. Kedua, kinerja operasional, yaitu termasuk waktu siklus produksi, tingkat kualitas, dan efisiensi produksi. Jenis-jenis strategi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, strategi kontrol birokratis. Strategi ini didasarkan pada aturan, prosedur, dan hierarki organisasi. Setiap keputusan dan tindakan diatur secara ketat oleh aturan dan prosedur tertentu, sehingga meminimalkan kegagalan dan kesalahan. Sumber utama strategi ini adalah teori birokrasi Max Weber. Yang kedua, strategi kontrol anggaran. Strategi ini didasarkan pada penetapan anggaran sebagai alat pengendalian. Penetapan anggaran dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi, menetapkan sumber daya yang diperlukan, dan mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi. Sumber utama strategi ini adalah teori anggaran. Yang ketiga, strategi sosial. Strategi ini didasarkan pada penggunaan kekuatan sosial seperti norma, nilai, dan budaya organisasi. Kontrol sosial diimplementasikan dengan cara memperkuat kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial di dalam organisasi, sehingga meminimalkan perilaku yang merugikan organisasi. Sumber utama strategi ini adalah teori sosial. Dan yang terakhir, strategi kontrol pasar. Strategi ini didasarkan pada penggunaan pasar sebagai alat pengendalian. Organisasi harus selalu mengikuti kondisi pasar dan persaingan yang ada, serta menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Sumber utama strategi ini adalah teori ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, tujuan organisasi. Tujuan organisasi menjadi landasan untuk merancang strategi sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat memfasilitasi pengumpulan dan analisis informasi yang diperlukan untuk sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik dapat memfasilitasi implementasi strategi sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan untuk sistem pengendalian manajemen. Fungsi strategi sistem pengendalian manajemen. Strategi sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa fungsi, yang antara lain: yang pertama, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam organisasi, mendorong kinerja yang optimal dari semua sumber daya yang tersedia, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, menentukan arah dan tujuan organisasi, menetapkan target dan sasaran kinerja yang spesifik, memantau kinerja organisasi, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kinerja aktual dan sasaran yang ditetapkan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang berguna kepada manajemen dan staf tentang kinerja organisasi dan perbaikan yang mungkin diperlukan. Elemen strategi sistem pengendalian manajemen. Strategi sistem pengendalian manajemen terdiri dari beberapa elemen, antara lain: yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, penetapan standar kinerja yang spesifik. Yang ketiga, penentuan metrik kinerja dan alat pengukuran yang tepat. Yang keempat, pelaksanaan pengukuran dan analisis kerja secara teratur. Langkah-langkah dalam sistem pengendalian manajemen strategi. Yang pertama, identifikasi tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, penetapan standar kinerja dan metrik kinerja yang spesifik. Yang ketiga, identifikasi sumber daya yang tersedia dan penggunaan yang optimal. Yang keempat, pelaksanaan pengukuran kinerja dan analisis kinerja secara teratur. Yang kelima, identifikasi masalah dan kesempatan untuk perbaikan. Yang keenam, pelaporan kinerja dan umpan balik kepada manajemen dan staf. Yang ketujuh, pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat. Strategi sistem pengendalian manajemen. Strategi sistem pengendalian manajemen yang efektif merupakan pendekatan yang dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dengan mengelola resiko, memantau kinerja, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan.
Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi resiko. Perusahaan harus mengidentifikasi semua resiko yang mungkin mempengaruhi kinerja mereka. Yang kedua, pengukuran kinerja. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap area bisnis. Yang ketiga, pelaporan kinerja. Pelaporan harus memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang kinerja perusahaan. Yang keempat, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa operasi mereka berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, evaluasi sistem pengendalian manajemen. Perusahaan harus melakukan evaluasi berkala untuk menilai kinerja perusahaan. Yang keenam, penilaian resiko secara berkala. Resiko perusahaan terus berubah, sehingga penilaian resiko harus dilakukan secara berkala. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Informasi yang akurat dan relevan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat waktu kepada semua pihak yang terkait, termasuk manajemen dan karyawan. Kelebihan dan kekurangan strategi sistem pengendalian. Kelebihan strategi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Yang kedua, memperkuat pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, menetapkan standar kinerja. Kekurangan strategi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kurang fleksibel. Yang ketiga, terlalu fokus pada pencapaian target. Yang keempat, memakan waktu. Baiklah, selesai sudah pembahasan dari kelompok 3 terkait strategi sistem pengendalian manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.